Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para hadirin, para ikhwan, jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, juga saudara-saudara, adik-adik yang bisa menikmati secara online. Mari saya mengajak untuk kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang telah memberikan kesempatan hidup dalam keadaan sehat dan senantiasa berusaha untuk memanfaatkan waktu, terutama di waktu subuh, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita melanjutkan kajian kita setiap subuh Sabtu, yang mana pada hari ini sudah memasuki seri yang ke-194, dan kita akan membahas berkaitan dengan orientasi hidup manusia. Ya, apakah manusia itu hidupnya lebih condong kepada dunia atau kepada akhirat? Berhubung tiap kajian kita ini ada kaitannya dengan bacaan yang kita baca pada salat subuh, di mana pada salat tadi kita membacakan surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Salah satu yang kita ingin ambil pelajaran di sana adalah pada ayat ke-37-nya. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, ini yang kita mau ambil sini. Nah, Allah memperingatkan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya, kalau manusia hidup di dunia melampaui batas dan lebih condong kepada kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhirat, maka tempat tinggal mereka adalah, jelas yang dimaksud di sini adalah nerakanya. Ya, tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini kebalikannya nih. Dalam Al-Qur'an senantiasa banyak memberi pelajaran kepada kita, di mana ada dua situasi, ada dua gejala yang saling berlawanan atau bersifat oposit. Nah, itu untuk menjadi pelajaran bagi manusia dan juga untuk mudah kita ingat. Ya, dan juga sebagai bentuk perkataan firman yang manusia bisa berpikir bahwa ada dua sisi kehidupan, orientasi hidup dunia atau akhirat. Jadi adapun orang-orang yang takut kepada Allah, ya, wa amma man khafa maqama rabbih, kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan, hasrat nih, hawa nafsunya, ya tentu kepada dunia. Jadi dunia ini punya daya tarik. Biasa kita dengar ada gaya gravitasi. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan ini, bukan hanya gaya gravitasi dalam arti bahwa kalau ada benda di atas selalu jatuh ke bawah, tapi daya tarik dunia itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu selain gejala-gejala alam, juga dibawa pada gejala-gejala yang berkaitan dengan spiritualitas.
ya dengan berbasis pada wahyu. Jadi siapa yang takut kepada Rabb-nya dan dia berusaha menahan diri dari hawa nafsu terhadap hasrat-hasrat keduniaan yang berlebih-lebihan, maka Allah menjanjikan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi inilah yang kita jadikan dasar kajian subuh kita ini, berangkat dari sana bahwa ada dua sisi kehidupan, orientasi pada dunia dan juga orientasi pada kehidupan akhirat. Nah, tapi perlu kita meletakkan posisinya yang tepat bagaimana. Ya, sedapat mungkin kita tidak menempatkan ini sebelah kiri dunia, sebelah kanan akhirat. Tapi kita memandangnya bahwa untuk sampai kepada kehidupan akhirat itu kita melewati kehidupan dunia. Inilah yang tepat. Karena kita sekarang berada di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, tapi tempat kita untuk meninggal. Ya, nanti kita tinggalkan menuju pada kehidupan akhirat. Nah, artinya di dunia inilah kita mempersiapkan segala sesuatu menuju pada kehidupan akhirat. Ada banyak berbagai usaha, baik dari para ulama kita menerangkan dalam Al-Quran atau dalam hadis proses perjalanan manusia yang sifatnya sangat panjang. Yang awalnya kita ini dari alam ruh, masuk ke alam kandungan, alam dunia, ya masuk ke alam barzakh, alam kubur, sampai kemudian terjadinya kiamat, terus kita dibangkitkan lagi, masuk di padang mahsyar, banyak proses yang terjadi di situ. Ya, ada hisab, ada penimbangan, penyerahan catatan amal, kemudian masuk pada telaga Rasulullah, ya, baru masuk ke sirat, jembatan. Ya, di sirat ini di bawahnya adalah neraka. Kemudian keterusannya apabila selamat kita akan masuk surga. Nah, perjalanan ini masih sangat panjang. Biasa saya memberi penjelasan bahwa kalau dari awal, dari bawah ini, dalam gambar ini mungkin pemirsa yang lewat online ini tidak bisa melihatnya, itu di alam kandungan kita hanya hidup sebentar saja, ya, sekitar 9 bulan. Masuk ke alam dunia juga terbatas waktunya. Umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau masuk ke alam barzakh, alam kubur, wah ini masih panjang ini. Panjang, lama. Karena orang yang meninggal sejak generasi pertama sudah berapa ribu tahun dia di alam barzakh, alam kubur. Kita yang meninggal mungkin generasi belakangan tidak terlalu lama, atau orang yang meninggal menjelang kiamat. Tapi secara umum kita bisa mengatakan itu artinya lebih lama daripada hidup di dunia. Nah, makin ke kanan ini makin lama. Tapi arena kehidupannya makin luas. Kita bisa bayangkan ada alam rahim, itu ruang kita terbatas, berada dalam 3 kegelapan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Dunia terbatas, yang bisa kita jangkau hanya di dunia yang terdekat ini. Kalaupun ada langitnya, langit yang terdekat. Sampai ke sana makin lama, pada masa lebih lama lagi. Apalagi kalau sudah sampai di surga atau neraka. Ada orang khalidina fiha, di neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan ada penghuni surga yang beriman dan beramal soleh. Mereka juga khalidina fiha abada, kekal mereka di surganya Allah. Jadi makin ke sana makin lama dan arenanya lebih luas lagi, karena di surga Allah mengatakan dalam sebuah hadis itu adalah seluas langit dan bumi. Nah, ini sangat panjang. Ini versi lain kalau kita mau pakai perjalanan hidup manusia. Tadi alam ruh juga tadi sama, tapi di dunia ini yang paling standar kita lahir jadi bayi, anak-anak gitu ya. Kemudian jadi balik. Balik ini penting dipahami. Tapi masa kehidupan itu kalau teori-teori
ilmuwan barat tidak memasukkan balik ini sebagai, ya sebutnya remaja, tapi kita balik ini penting kita ketahui, karena di masa balik inilah kita tahu bahwa catatan amal manusia sudah diperhitungkan, karena dianggap sudah cukup akalnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Ini berarti bahwa berbeda dengan cara kita di sekolahan gitu ya. Kalau di sekolahan kita kan nanti kalau sudah sarjana baru dia bisa bekerja gitu ya. Padahal beramal ini sejak dari kecil dilatih. Pada masa balik kita ingatkan kepada anak kita bahwa Anda sudah balik, mulai dari sekarang malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan ini semuanya nanti akan diperhitungkan. Nah, pada usia berapa itu tergantung ya. Kalau perempuan laki-laki berbeda ini. Saya kira karena ini bukan tempatnya kita bahas, kita hanya mengingatkan ini bahwa di dunia masa balik itu perlu kita ketahui apa konsekuensi dari kehidupan ini. Yang di sekolahan mungkin sekolah umum tidak, kecuali dia belajar agama. Dan seterusnya sampai dewasa, kematian dan berketurunan, punya anak cucu, sampai ada yang pikun gitu ya, disebut di surah Al-Hajj ayat 5 itu ada yang sampai pikun. Ya, ada juga yang tidak sampai ke sana. Terus mengalami kematian. Nah, yang di akhiratnya tadi memang sangat panjang. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang menyebutkan zulma misalnya, kegelapan gitu ya. Ada yang kalau Ustaz Firanda menyebut ada sebelum masuk surga ada yang disebut dengan mukantaranya. Ya, sebelum masuk surga ada waktu, arena atau ruang di mana disebut dengan mukantara. Ini salah satu versi lagi yang lain. Nah, baik, kita ambilkan beberapa ayat suci Al-Quran yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kita perlu memperhatikan bagaimana kita memposisikan hidup di dunia ini. Karena banyak orang keliru, atau dalam versi kaum ateis atau sekuler, dunia ini urusan dunia, di akhirat nanti aja. Nah, padahal di dunia inilah yang menentukan urusannya di akhirat. Atau yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat, dalam Al-Quran mengatakan bahwa hidup hanya di dunia ini saja. Kita hidup di sini, lahir di sini, dan mati di sini. Nah, padahal dalam konsep Al-Quran ini ada kehidupan yang jauh lebih panjang lagi. Nah, inilah kalau manusia hanya memperhatikan aspek yang bisa dia pandang dengan mata, yang disebut dengan pemikiran empirisme atau eksistensialisme. Hanya dia tahu yang ada di hadapan dia, yang bisa dijangkau baik dengan panca indera maupun dengan teknologi. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mengingatkan kita ini. Ya, saya biasa juga sudah membacakan surah Al-Kahfi. Salah satunya surah Al-Kahfi. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi, ya, alal ard, apa yang ada di atas bumi ini, ya, zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sebagai perhiasan baginya, maksudnya bagi manusia. Jadi dunia ini adalah benar-benar sebuah perhiasan yang manusia banyak terlena dengan dunia ini karena hanya menggunakan mata kepala ini. Ya, untuk menguji mereka ini, maksudnya Allah menguji, kami menguji mereka, siapa di antaranya, di antara manusia ini yang terbaik perbuatannya, dan hanya manusia yang uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain tidak akan dimintai pertanggungjawaban, hanya manusia ini yang sudah diberi perlengkapan akal, ya, panca indera, akal dan hati. Nah, jadi dunia, tempat kita hidup di dunia ini adalah sebagai perhiasan dan menjadi ujian bagi manusia. Ini harus disadari. Mungkin banyak manusia yang tidak menyadari bahwa kesempatan kita hidup di dunia ini adalah ujian. Dan ujiannya ini tidak ada batasnya sepanjang dia masih hidup. Beda karena kita ujian kalau mau jadi PNS nih. Ya, ujiannya kan hanya beberapa jam. Atau masuk perguruan tinggi, ada ujian online, ada offline dan seterusnya. Itu ada waktunya, terbatas. Soalnya juga jelas nih. Ya, kalau hidup di dunia ini sepanjang sejak dari kita balik sampai kita meninggal, itu adalah proses kita diuji. Nah, manusia banyak yang tidak sadar karena ujiannya ini berkelanjutan. Nah, ada beberapa ayat yang ingin kita tekankan di sini supaya kita mengingat betapa orientasi hidup akhirat itu benar-benar jauh lebih penting
daripada kehidupan dunia. Ya, selain karena waktunya di dunia ini sebentar, akhirat selamanya, ya juga karena keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh. Pada pekan lalu kita sudah sampaikan tentang kalau berbuat baik minimal dibalas 10 kali lipat sampai 700 lipat, bahkan di akhirat nanti kita akan mendapat keuntungan yang tiada putus-putusnya. Nah, ini ada ayat dalam Al-Quran surah As-Surah ayat ke-20 yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, ya. Man kana yuridul harsal akhirah nasid lahu bi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami tambahkan keuntungan itu baginya. Ya, keuntungan itu baginya selain di akhirat berlipat ganda, di dunia juga tetap dapat. Ya, karena dunia ini seluruh manusia, jangankan yang beriman, orang yang ingkar pada Allah pun tetap diberi rezeki. Itu di dunia, tapi manusia ini kok sibuk mencari dunia. Ya, padahal di dunia jelas sudah ada jatahnya masing-masing. Nah, kenapa demikian ini? Karena lanjutan ayat ini, waman kana yuridul harsad dunya nutihi minha. Ya, barang siapa yang menghendaki keuntungan, ya, maaf tadi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagiannya saja dari keuntungan dunia itu. Ya, wa malahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Nah, ini parah ini kalau kita orientasinya dunia atau tidak tahu bahwa ada kehidupan di akhirat. Ya, dunia dapat, akhirat tidak dapat sama sekali. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dunianya dapat. Ya. Bayangkan kita hidup di dunia mendapatkan harta keduniaan, sudah repot-repot kita mengumpulkan harta, tapi di akhirat tidak ada apa-apanya. Malah yang kita kumpulkan itu dalam bahasa Al-Quran itu akan menjadi musuh. Musuh karena kita tidak memanfaatkan menggunakannya, kita tidak mengeluarkan zakatnya, infaknya sesungguhnya. Tapi kalau kita keluarkan, kelola dengan baik, artinya juga orientasi kehidupan akhirat, ya. Kita mencari dunia untuk beramal atau untuk memanfaatkan, untuk memperluas, memperbanyak sedekah, infak dan seterusnya, itu artinya harta kita bisa memfasilitasi kehidupan kita yang lebih baik di akhirat. Nah, itulah yang sebaik-baiknya. Tetap kita mencari harta dunia, tapi kita usahakan pertama dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan juga dengan cara yang benar, ya, juga dikeluarkan zakatnya, infak, sedekah dan seterusnya. Inilah harta yang bisa memfasilitasi kita untuk meningkatkan derajat kita di akhirat. Nah, jadi ada dua kemungkinan harta ini. Kalau sumbernya diperoleh tidak halal, tidak dibelanjakan juga dengan benar, tidak dikeluarkan zakatnya, maka di akhirat akan menjadi musuh. Disebut dalam Al-Quran akan disetrikakan, ya, di dahinya, di punggungnya, ya, akan menjadi bahan bakarnya di neraka. Wah, ini repot. Nah, jadi ini ada orang yang berdoa, amin. Dan ini doa salah satu di antara paling kita hafal, yang orang Indonesia menyebutnya doa sapu jagat. Tentu ini karena ala Indonesia, tidak ada di negara lain yang mengatakan doa sapu jagat. Tapi yang sering kita ingat adalah doa yang sapu jagat itu, ayat ke-201 dari surah Al-Baqarah. Nah, sebelumnya ada penggalan ayat itu, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Mencari di dunia, berdoa untuk kebaikan dunia. Dan jangan bersedekah juga untuk mendapatkan dunia saja berdoa. Saya bersedekah ini karena setelah bersedekah tambah lagi rezekinya, tambah lagi rezekinya. Jangan-jangan itu pancingan juga ya. Nah, ini dia berdoa untuk dunianya saja. Nah, di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Ini sudah berdoa ini kepada Allah juga, tapi dia cari dunia aja. Nah, padahal yang benar itu
yang doanya dunia akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini yang benar. Jadi dia minta kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan memandang kehidupan dunia itu sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat. Ya, bagian dari proses kehidupan. Ya, saya sebutkan lagi, ternyata ada juga celaan pada manusia dalam surah Ibrahim. Allah mengatakan, celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan mereka karena siksanya sangat berat. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Allazina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dalalin ba'id. Dan menghalang-halangi. Nah, ini lebih parah ini. Parahnya karena dia menyukai kehidupan dunia, dan yang lebih repot lagi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan cara mendiskreditkan, melecehkan Rasul, Nabi, juga Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, menganggapnya bahwa itu tidak sesuai dengan keadaan zaman dan seterusnya, termasuk para ulama dilecehkan, ya, dihina-hina dan seterusnya. Ini termasuk orang-orang yang menghalangi atau menghalang-halangi dakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar, atau memfasilitasi kemungkaran, ya, memfasilitasi kemungkaran, sementara kebaikan-kebaikan atau orang yang diajak berbuat baik dia halang-halangi. Wah, ini adalah lebih parah, ya. Dan dia menghalangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar manusia itu jalannya bengkok. Maksudnya bukan kepada jalan benar, menyesatkan manusia. Ya, ini banyak yang terjadi ini. Di media sosial kan banyak yang kita dapatkan banyak sekali informasi arah sekarang ini ya, karena banyak sekali media yang tidak semuanya perlu dibaca. Kalau perlu jangan usah dibaca gitu ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melihat di media sosial sudah judulnya tidak tepat, sudah kurang, tidak menyenangkan dan seterusnya, lebih kita hindari saja. Ya, apalagi menjelek-jelekan, menghina dan seterusnya gitu ya. Mengumbar kebohongan, ya walaupun itu kita anggap orang yang baik, tapi kalau mengumbar kebohongan repot nih, pertanggungjawabannya berat. Nah, Allah mengingatkan mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, ulaika fi dalalin baik. Dia berada dalam kesesatan yang jauh. Ini jalan yang sesat. Nah, yang terakhir ini di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Ini biasanya kita populer juga ini ayat ini. Au taqifi mataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah pahala ke negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini biasa kita terbalik. Silakan cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Nah, yang benar itu carilah dunia akhirat sebanyak-banyaknya, jangan lupakan dunia. Nah, ini kalau terbalik ini parah juga ini. Karena wacana-wacana itu mempengaruhi cara berpikir manusia dan bertindak. Sebutlah akhirat, lupa dunia jangan lupakan gitu ya. Ya. Kemudian disebutkan wasin kama asanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Dan kita diperintahkan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kita dengan berbagai macam fasilitas hidup untuk kita bisa jalani, kita syukuri, kita nikmati dan kita manfaatkan. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Banyak orang membuat kerusakan. Kerusakan di sini bukan hanya dalam arti fisik, ya, misalnya membuat kerusakan di jalan, hutan, ya, lingkungan dirusak dan seterusnya, pencemaran udara dan seterusnya, tapi juga yang berkaitan dengan relasi-relasi antar manusia, yang berkaitan juga dengan relasi dengan
selain dengan alam tapi juga dengan sesama manusia. Karena sesama manusia itu membuat kerusakan apabila menyebarkan fitnah, ya, menyebabkan manusia konflik, bertentangan, bermusuhan antara satu dan lain. Ini adalah kerusakan juga. Nah, kita perlu perluas konteksnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak menyayangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini sebagai peringatan bagi kita. Mari kita fokus orientasi hidup kita ubah. Kalau cenderung kepada dunia, kepada akhirat. Bukan berarti kita tidak mencari kehidupan dunia, tapi apa yang kita dapatkan di dunia kita maksimalkan untuk memfasilitasi diri kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah dengan amal-amal soleh, dan kita keluarkan sedekahnya, infaknya juga mencari dengan cara yang benar. Jangan kita gunakan dengan yang salah. Kapan kita gunakan di tempat yang salah, membuat kemungkaran seterusnya, maka harta itu akan menjadi musuh kita di akhirat. Saya kira inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan ayat-ayat ini semakin menumbuhkan iman kita, semakin giat kita untuk beribadah, memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk memaksimalkan peluang kita menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan tadi di dalam surah An-Nasyr. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.